Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, ya, diberkahi umurnya serta dipanjangkan rezekinya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan praktek ibadah, pembelajaran praktek ibadah. Nah, materinya apa ya materinya? Nah, materinya tentang azan. Ya. Nah, dalam setiap ketika kita hendak sholat, pasti kita selalu diperdengarkan dengan yang namanya azan. Ya. Untuk apa azan itu? Azan itu adalah untuk menyeru agar kita senantiasa menyegerakan diri untuk melakukan sholat. Nah, praktik ibadah tentang azan ya. Oke, next selanjutnya. Arti azan, apa nih arti azan? Ada yang tahu nggak nih anak-anak? Udah tahu belum artinya azan itu apa? Kan kita sering mengucapkan azan, terus sering itu ada azan. Tahu nggak apa itu artinya azan? Arti azan adalah mengumumkan sesuatu atau mengumandangkannya. Artinya ketika kita mengumandangkan sesuatu kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu azan ya, atau mengumandangkan ya. Mengumandangkan seruan untuk kita menyegerakan diri untuk sholat. Arti adzan itu adalah mengumumkan sesuatu atau mengumandangkan. Selanjutnya, ayat tentang seruan azan. Nah, pada dasarnya kita sebagai umat muslim itu melakukan segala sesuatu itu ada alasannya, ada perintahnya. Nah, sama aja dengan azan. Azan itu kata Allah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an yang bunyinya wa idza nadaitum ila sholati attakhaduha huzuwan wa la'iban dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Silakan diulangi sama kalian. Wa idza nadaitum ila sholati attakhaduha hujwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Artinya apa ya? Nah, ini Arab Latinnya. Kalau misalnya yang tidak bisa baca Quran, yang belum bisa, berarti di sini ada ininya nih. Ya, ada Latinnya. Tapi harus sudah bisa ya. Seumuran kalian mah harus sudah bisa baca Al-Quran. Artinya, dan apabila kamu menyeru atau mereka untuk mengerjakan sembahyang di sini artinya sholat ya. Mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Artinya azan itu adalah seruan untuk mengerjakan sembahyang atau sholat ya. Tuh. Selanjutnya, ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat 58. Jadi nanti suatu saat kalian diminta pertanyaan atau ditanyakan, ya gitu sholat itu atau azan itu harus iya. Apa ayatnya? Nah, ini Quran surat Al-Maidah ayat 58 bunyinya wa idza nadaitum ila sholati takhuduha hujwa wa la'iban dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Artinya, dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan sembahyang. Nah, sembahyang di sini apa? Salat. Nah, udah jelas kan? Menyeru untuk mengerjakan salat. Oke, selanjutnya itu tadi ayat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan ini merupakan sebuah perintah Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan nih, jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Ya. Jadi, apabila tiba waktu sholat, maka kumandangkanlah adzan supaya menyeru orang-orang agar melaksanakan ibadah sholat. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi hadis Rasulullah SAW itu ada apa artinya? Jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian.
dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Nah, nanti setelah azan, barulah kita sholat dan pilihlah salah seorang di antara yang ada di tempat itu untuk menjadi imam. Dan yang pasti, yang lebih tua serta yang bisa, yang dapat memimpin untuk memimpin sholat. Nah, selanjutnya, apa ya yang harus dilakukan ketika azan dikumandangkan nih? Ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan ketika hendak dikumandangkan azan. Ya. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin sehingga mendapat pahala mendengarkan azan. Nah, artinya kalau misalnya muazin yang azan itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita menjawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu. Terus, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Selanjutnya, jadi harus menjawabnya ketika azan dikumandangkan. Oke. Selanjutnya bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika azan Allahu Akbar. Setelah menjawabnya kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengucapkan solawat kepada Nabi ya. Itu yang dianjurkan atau yang dilakukan ketika azan. Selanjutnya minta pada Allah untuk Rasulullah SAW sebagai wasilah. Jadi minta kepada Allah. Baik itu mau berdoa, ya meminta pertolongan. Ketika azan dikumandangkan itu boleh kita berdoa, ya. Ya Allah, misalnya kita memiliki cita-cita menjadi pemain bola ketika azan, nah pas azan dikumandangkan setelah menjawabnya langsung kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku menjadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola yang profesional. Kalau misalnya mau jadi pilot, ya Allah jadikanlah aku seorang pilot yang baik hati, yang jujur, yang soleh, ya. Seperti itu. Jadi boleh berdoa ketika azan. Selanjutnya, memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Nah, seperti tadi. Jadi ketika azan dikumandangkan, boleh kita berdoa. Sebab terdapat doa mustajab antara azan dan iqomah. Jadi ketika azan ataupun mau qomat, kita berdoa, perbanyak berdoa. Jangan banyak ngobrol ya. Kalau misalnya kan kita lihat nih, di sekolah lain atau di tempat-tempat orang lain itu ketika azan, banyak yang ngobrol, malah tidak menjawabnya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi ketika azan diusahakan kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah. Ya. Selanjutnya tidak berbicara. Nah ini nih ya yang sangat dipertegas, yang sangat ditegaskan. Jadi ketika azan dikumandangkan jangan berbicara. Jawab azannya, berdoa ya. Jangan sampai kita berbicara dengan teman. Apalagi kalau misalnya sampai Pak Jail-Jail itu dilarang ya tidak boleh ya. Jadi harus berdoa, harus menjawab azan. Selanjutnya, menghentikan aktivitas yang dilakukan. Contohnya, misalnya ketika kita sedang bermain bola, tibalah azan atau dikumandangkannya azan. Maka tugas kita langsung pergi ke masjid, ambil air wudhu, setelah ambil air wudhu, lalu menjawab azan tersebut. Jangan ketika azan terus saja, nanti nunggu hayalah sholat. Terus nanti nunggu Allahu Akbar. Nanti nunggu qomat. Nanti nunggu atayat sampai akhirnya lupa. Itu yang tidak baik ya. Jadi tetap yang harus diutamakan itu kewajiban. Kalau main bola makan itu hanya hiburan ya. Jadi tetap yang paling utama itu kita wajib mengutamakan kewajiban. Karena kita kan cita-cita kita kan pengen masuk surga bersama berkumpul bersama orang tua, berkumpul bersama Nabi. Kalau misalnya kita melanggar peraturan-peraturan Allah, artinya tidak melaksanakan sholat, ketika azan tidak mau sholat, maka nanti kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Api di dunia itu panas, apalagi api di neraka itu lebih panas, berkali lipat. Ya. Tuh. Selanjutnya, menyegerakan untuk sholat. Ya. Yang paling utama itu setelah azan langsung kita segerakan sholat. Selanjutnya, tidak keluar dari masjid atau musola setelah azan. Jadi ketika azan dikumandangkan setelah azan itu, nah kita tuh jangan pergi keluar, jangan main, tapi kita itu harus diam di masjid karena kita hendak melaksanakan ibadah sholat. Oke. Selanjutnya, doa setelah azan. Nih ada doa setelah azan tuh, ada doanya.
Jadi setelah azan itu kita diwajibkan atau kita diinstruksikan untuk selalu senantiasa berdoa. Karena setiap rutinitas atau setiap kegiatan yang kita lakukan itu ada doanya. Mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya. Mau sholat pun atau ketika sholat pun ada doanya. Ya, semuanya ada doanya. Mau belajar ada doanya. Ya, mau bepergian ada doanya. Sama halnya dengan setelah sholat, setelah azan. Nah, setelah azan itu doanya seperti ini. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashul maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Nah, udah segitu ya. Jadi setelah azan langsung berdoa. Selanjutnya minum dulu ya biar segar. Kalian boleh minum. Mantap ya. Jangan lupa senyum ya. Sambil belajar juga harus senyum, jangan terlalu serius. Nah, tugas kalian adalah silakan hafalkan doa setelah azan ya. Jadi hafalkan doa setelah azan, nanti laporannya bisa ke Parais, bisa berbentuk video ya. Nanti divideokan setelah doa setelah azan. Contoh, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sambil divideokan ya. Boleh mau sambil selfie, boleh. Mau divideokan sama orang tuanya, boleh. Ya, atau misalnya mau berdoa setelah azan, di bawahnya ada teksnya. Ya, tapi kita tidak melihat, harus hafal ya. Apalagi udah anak SD mah wajib hafal nih doa setelah azan. Supaya kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Wassalamualaikum. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sehat selalu, kita dipanjangkan rezekinya. Terima kasih ayah bunda yang telah membimbing anaknya dalam pembelajaran online ini ya. Itu saja materi kali ini, materi tentang azan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subrek ya. Sekali lagi, like, comment, and subrek. Subrek atau subscribe. Bolehlah, bebas dua-duanya ya. Mau subrek, mau subscribe. Pokoknya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe YouTube-nya, channel YouTube-nya SD Sedunia. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.